mulai dari 13 Desember 2024, dia dihubungi orang meminta dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kalau tidak mundur, dia akan dipidanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan memecat Jokowi. Ya. Kalau itu dua hal ini dilakukan oleh Hasto, maka dia akan dipidanakan. Sebenarnya Begawan agak males ini, karena koyo-koyo ini ora mutu tentang pengadilan-pengadilan yang sedang berjalan. Dan ada banyak kejanggalan atas proses pengadilan kepada Sekretaris Jenderal PDIP, itu Mas Hasto Kristianto. Lo sudah banyak tak ungkap loh, kejanggalan-kejanggalan yang ada beberapa bulan yang lalu. Komplit. Tapi kenyataannya inilah penegakan hukum di negara kita, yang masih banyak dipengaruhi oleh kekuasaan. Siapapun yang melawan kekuasaan, ya harus berhadapan dengan risiko masuk bui di penjara. Susah orang jujur bisa memimpin di Indonesia ini selama hukum masih seperti ini. Sudah banyak haters ngompol kemarin di episode wingi dan juga Kamis. Topiknya bahasi sopo ini. Tapi komentarnya tentang masalah ini. Dikira Begawan tidak ngangkat tuntutan 7 tahun karena merasa memang Mas Hasto yang salah. Ini sumber utamanya, melawan kekuatan politik. Jadi sebenarnya dan sebenar-benar apapun Mas Hasto, hasilnya wis bisa ditebak. Tapi baiklah, nek itu memang kekarepan para penonton, para kalian, ini tak ladeni. Bakal tak sodorkan ini. Beragam fakta bila kasus ini penuh dengan kriminalisasi. Jadi yang terpaksa kita bedah berdasarkan apa yang tersaji di persidangan. Dan secara subjektif tak sebut, tuntutan penjara 7 tahun itu makin gak nyambung. Sama kasusnya itu sendiri. Bandingkan dengan kasus-kasus korupsi lain yang menyebabkan kerugian negara yang nominalnya sampai puluhan ratusan miliar hingga triliunan. Ada yang ratusan triliun hanya dituntut 3 tahun. Ini suap loh, 600 juta dan itu tidak merugikan negara dan tidak terbukti. Belum terbukti. Susah dibuktikan. Mas Hasto melakukan suap, memberikan uang kepada yang sekarang lagi dicari-cari. Kepada komisioner KPU. Susah kan? Sedang di kasus ini selama proses persidangan nggak ada bukti atau fakta yang menyebutkan bila sekjen PDIP itu berurusan sama Harun Masiku. Jaksa juga banyak gagal kok memperlihatkan kaitan erat keterlibatan Pak Hasto dalam kaburnya si Harun itu. Yang tambah jengkel itu Begawan itu. Masa iya KPA nemuin dan nyari Harun saja nggak iso? Ini kan jadi geguyon ini. PDIP sangat berkepentingan Harun bisa ditemukan agar bisa berkata jujur. Apa benar ini ada urusannya dengan tangan kanan Bu Mega itu? Lah kok yang dituduh Mas Hasto? Lah yang orang yang menjadi tersangka aja belum diketemukan kok. Nggak bisa seperti itu. Dugaan Begawan, si Harun Masiku memang disengaja disembunyikan oleh kekuatan politik yang besar. Maka gak akan pernah tertangkap. Makanya buat nyebut kasus ini bukan kriminalisasi, wah ya gak mungkin. Lo aroma busuknya sudah muncul sejak tahun kemarin. Ketika pemeriksaan Mas Hasto mulai dijalankan. Padahal setelah para tersangka divonis, kasus langsung mendelep, hilang. Meski Harun belum tertangkap. Ya, simak. Tadi penjelasan Pak Magdir Ismail yang menuturkan proses pertersangkaan Mas Hasto di Desember 2024, tiba-tiba ada yang ngontak seorang sekjen partai yang memintanya mundur sebagai sekjen. Tidakkah ini mengingatkan kita atas apa yang terjadi sama Pak Erlangga yang berhasil menambah 20 kursi di DPR? Kok mundur dari posisi ketua umum Golkar? Dan ada ancaman yang menyertanya bila sekjen PDIP nggak mundur bakal dipidanakan. Loh, ini yang ngomong bukan Begawan, ini keterangan. Yang saya sampaikan ke masyarakat supaya paham. Dia dihubungi orang meminta dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kalau tidak mundur, dia akan dipidanakan.
Ini beda petinggi PDIP dan sama Golkar. Mungkin hal yang sama terjadi sama Pak Surya Paloh. Bisa jadi sempat diancam tuh untuk tidak mencapreskan Pak Anies Baswedan. Akhirnya apa? Pak Joni G. Plate dan Pak Syahrul Yassin Limpo yang dikasuskan dan sekarang di penjara. Mungkin nyari kasus yang berkaitan langsung sama Pak Surya Paloh, nggak nemu. Pak Ton Limbong yang sekarang juga lagi diproses kasus impor gula. Soalnya dia mendukung Pak Anies, waktunya pres kena. Meskipun sekarang dia minta Jokowi untuk dihadirkan. Karena dia impor gula yang perintah presiden. Tapi apa? Jokowi nggak mungkin dihadirkan dalam persidangan. Dan di Mas Hasto ini kebenaran ada seorang caleg DPR yang main-main dengan perkara suap. Kalau mau dihubung-hubungkan pun sebenarnya lemah banget. Harun itu bukan kader asli PDIP loh. Melainkan bekas orang Demokrat. Setelah gagal sebagai wakil rakyat dari partai Pak BY itu, dia kemudian maju dari PDIP. Latar belakang Harun inilah yang makin menjauhkan adanya keterkaitan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Ini keterangan saya. Mungkin bila sekedar mundur dari sekjen, politisi dengan 2 gelar doktor politik tidak akan diseret-seret ke pengadilan. Sebab si penelpon itu kemudian juga meminta agar tak memecat Jokowi sebagai kader partai banteng. Pecat! Oh. Surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo. PDIP itu partai konsisten kok. Nggak takut dengan apapun. Mau dikoyak-koyak, mau dihancur-hancurkan. PDIP itu partai konsisten yang tetap berpegang teguh pada demokrasi dan konstitusi. Nah rupanya kedua permintaan tadi malah dijalankan semua oleh Partai Demokrasi dan Perjuangan pimpinan Mbak Mega. Seakan-akan menantang ancaman. Padahal keputusan tak mundur dari sekjen juga memecat presiden ke-7 Pak Jokowi dan partai itu bukan sikap pribadi. Itu keputusan Dewan Kehormatan Partai. Dan itu aturan partai, aturan ADART yang ora bisa dibantah siapapun. Baik ketua umumnya sampai semua kader sampai di tingkat bawah. Itu baru partai yang konsisten. PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari keanggotaan partai. Jokowi dipecat salah satunya karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi. Dan Bengawan harus kasih penghargaan tinggi dan hormat pada politisi seteguh beliau. Tidak ada urusan sama seorang mantan penguasa yang memaksa memenuhi keinginan mereka. Sampai ngancem segala. Kelas sekjen PDIP itu Pak Dakne, Pak Care, Sekdes, atau petinggi Ormas. Begitu digertak langsung ngewel. Mesti sejengkal terbukti Mas Hasto siap atau tidak gentar sama risikonya. Ini politisi. Dan PDIP ngerti, semua tetap siap untuk mendukung sekjen PDIP ini. Dan ini semua dilakukan bukan hanya demi PDIP loh, tidak pula demi Bu Mega sang ketua umum, enggak sama sekali. Ini demi masa depan negara Indonesia ini. Perkara ancaman benar di partai politik, tapi sikap yang diperlihatkan bisa jadi keteladanan buat kita. Sepanjang kita meyakini kebenaran, mesti langit akan runtuh, tak mundur sejengkal apapun. Itu Mas Hasto itu sebagai politisi yang tak gentar dengan ancaman-ancaman. Terbukti kan? Gimana situasi politik sekarang? Serba tidak menentu, awut-awutan, dan masih banyak penjilat dan pemuja yang ngomongannya ngawur. Hanya pakai dengkul aja, nggak pakai otak, nggak pakai hati. Morat-marit sekarang. Jadi gonjang-ganjing presiden bahwa Wapres terpilih terus-terusan jadi perbincangan. Karena cacat di awal, ya akibatnya dirusaknya konstitusi. Legitimasi RI 1, utamanya RI 2, dipertanyakan banyak pihak. Dan si pengancam ini membuktikan langsung tidak main-main dengan ancaman itu. Begitu Jokowi dan kedua anaknya dipecat, KPK langsung mengeluarkan hasil pengembangan perkara Harun. Ini rakyat yang plongo, nggak ada yang paham. Apalagi para penjilat dan para pemuja. Udah, mereka tutup mata. Yang penting sembako. Loh, padahal kita semua tahu dong, kasus Harun ini terjadi 2019. Alias wis keliwat 5 tahun. Dan sampai tahun 2024, Mas Hasto sama sekali tidak berurusan dengan 3 tersangka kasus yang sama. Divonis sama pengadilan itu. Itu komisioner KPU Wahyu Setiawan, komisioner Bawaslu Agustina
Tio, dan serta Saiful Bahri, kader PDIP, tidak menuturkan ada bukti keterlibatan Mas Hasto itu dalam perkara ini. Inilah yang namanya kekuasaan, pengaruh politik. Bila kepentingannya diganggu, maka tangan-tangan kekuasaan akan bekerja, memberangus pihak-pihak yang menghadangnya. Ini gila nih, ini miris negara kita ini. Coba loh, Indonesia yang begitu indah, didirikan oleh para founding father dengan darah nyawa, tadi acak-acak oleh para penguasa yang hanya penuh dengan syahwat nafsunya saja. Dan sumbernya kita tahu. Kenapa negara ini bisa kacau balau ini 10 tahun terakhir. Dan anehnya selama 5 tahun KPK tidak berusaha mencari atau setidaknya update pencarian pada Harun Masiku. Lo bisa jadi loh, dia baru akan muncul 10 tahun kemudian dan menghilangnya si pelaku utama, di mana dia yang sebenarnya harus jadi sasaran. Ini bukan soal Harun Masiku saja loh. Sejak dulu banyak kasus melibatkan banyak petinggi tinggi, selalu si tersangka utama kabur nggak ketangkep. Contoh itu ada Samsul Nur Salim, sama Dikun Hartono, Joko S. Chandra, Sujiono Timan, sampai Riza Khalid. Ada yang kemudian tertangkap, diproses di pengadilan, tapi rakyat sudah lupa kasusnya. Cuma ditipu aja kita ini, dibohongi dengan permainan-permainan seperti ini. Ini kabur apa dikaburkan, kan kita udah tahu rakyat itu. Saya kadang-kadang gemes itu sama rakyat yang nggak mau berpikir masalah negara, membantu masalah negara. Hanya masalah sembako mereka tunduk. Dan otaknya sudah tidak bisa bekerja dengan nalar. Dan pada kasus ini banyak kejanggalan, kelucuan, keanehan yang sama KPK itu. Memang sengaja gak didalami. Misalnya dalam persidangan kenapa data dari HP Kusnadi atau buku catatan yang disita KPK tidak dia jabarkan secara detail? Apa sih isinya? Lalu sampai pada pembacaan tuntutan, juga tudingan ada HP yang dilarung, dicemplung ke neng banyu. Ternyata yang dilarung itu baju. Dan KPK tidak peduli dengan fakta-fakta ini. Terus juga soal penyitaan 3 box kontainer. Itu loh, tempat wadah dokumen kertas itu dari plastik itu. Bukan truk kontainer, bukan. Dokumen-dokumen apa? Yang ada di box itu wis disita namun nggak dipaparkan. Anehnya dokumen tersebut diangkut dari rumah politisi P3. Pak Zan Faris. Hubungannya ngendi? Lah usai penyitaan dokumen, Pak Zan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Lah terus ngopo? Coba dipikir saja, ya? Dengan nalar dan logika, kasus ini terkait pencalekan seseorang di PDIP. Apa coba hubungannya dengan petinggi P3? Lalu KPK juga sempat memeriksa koruptor kakap Joko S. Chandra di kasus ini. Dia diperiksa sampai 3,5 jam lamanya. Selama sidang, 2 orang itu belasara dihadirkan. Pembegawan mudeng banget loh. Mereka dikait-kaitkan buat pembentukan opini saja. Menggiring. Seolah-olah mereka ada korelasi ke Mas Hasto. Lah ini kan parah banget ini hukum Indonesia. Sebuah institusi penegak hukum, wakil Tuhan katanya. Kok bisa-bisanya berpolitik? Dan yang gawe saya ketawa, alasan pengenaan tuntutan sampai 7 tahun itu mergo gak ngaku nyuap. Lah nek faktanya persidangan ora gak nyuap kok suruh ngaku. Bukti serta pengakuan para saksi hingga saksi ahli tidak mampu menunjukkan ada kaitan antara Mas Hasto dengan si Harun Masiku. Lah kok kon ngaku lah konyol itu. Oncan wagu polo ini ya. Ngebandingkan pengadilan Mas Hasto sama kasus-kasus korupsi yang lain. Itu lihat aja tuh. Mantan ketua KPK, Pak Firly Bahuri itu. Ya, yang jelas memeras Pak SYL sampai 50 miliar. 50 miliar loh. Didiamkan saja. Sedang di perkara ini duitnya hanya 1/83. Cuili itu. Dan itu kasus suap. Kalau memang terbukti, negara tidak dirugikan. Dan belum terbukti Mas Hasto ada kaitannya dengan suap menyuap Harun Masiku itu. Di kasus lain, alasan jaksa katanya itu, atau hakim diberikan sewaktu memvonis ringan seorang tersangka. Di kasus ini tumben ada alasan pemberat. Contoh ini alasan yang sering banget kita dengar. Bila hakim memvonis terdakwa ringan, ada yang karena kooperatif,
mau bekerja sama, punya tanggung jawab, jadi pencari nafkah keluarga, dan lainnya lah. Ada kontradiksi kenyataan yang berlawanan. Tuntutan jaksa di kasus Harun Masiku dengan kasus-kasus lain. Negara makin hari bukan makin baik, tetapi pejabatnya malah makin bangsa. Ngeri Indonesia ini. Dan masyarakat tidak bisa apa-apa. Karena apa? Masih banyak penjilat di sekitar kita yang tidak bisa mikir pakai nalar. Akhirnya para pejabat bablas. Dan ada fakta lain, bahwa selama proses pencalonan Harun Masiku di tahun 2019, Mas Hasto hanya bertemu sekali saja dengan dia loh. Dalam sebuah sidang. Jaksa otomatis curiga, wong Harun bukan kader, mengapa bisa menemui dirinya yang kelas sekjen? Dan Mas Hasto menjawab, bila Harun membawa nama seorang politisi senior PDIP dari Sulawesi Selatan. Kalau nggak bawa nama senior PDIP, nggak gampang bisa bertemu langsung. Beliau itu sibuk pol loh, sebagai sekjen PDIP, yang juga nggak banyak dapat diungkap. Duit suap 600 juta dituduhkan asalnya dari sekjen PDIP. Oh, renek buktinya, nggak masuk akal. Tapi tidak ada saksi atau orang yang menerima baik transfer cash atau bahkan perintah itu diberikan Mas Hasto langsung, nggak ada. KPK yang berdalih duit itu ditalangi sekjen, wah ngawur. Hingga pembacaan tuntutan tak bisa membuktikan tuduhan tersebut. Sebagai suap di proses pencalekan seseorang, genah ceto welo-welo itu bukan duit negara juga. Artinya tidak menimbulkan kerugian negara apapun. Mas Hasto bukan pejabat negara. Sewaktu kasus ini muncul, jadi tidak ada siapapun yang dirugikan dengan kasus ini. Belum makin terang toh, adanya kriminalisasi. Masih banyak kasus lain yang jauh lebih layak diurus KPK tinimbang masalah ini. Bila seseorang petinggi partai besar yang selama 3 pemilu mampu membuat partainya mendominasi kursi DPR, gampang diperkarakan di pengadilan. Gimana sama kita rakyat biasa? Kami suruh menjilat, kami suruh memuja, enggak. Kalau yang kita dukung itu belasah, belok, merusak konstitusi, merusak demokrasi, kita sikat, nggak mau kita lagi mendukung. Jangan mbok kira Om Begawan nggak ngerti, resiko juga bersuara kritis begini. Dan apa yang tak suarakan, bukan demi kekuasaan, tidak karena duit, tapi demi demokrasi dan tegaknya konstitusi. Demi negara yang kita cintai ini. Rakyat itu paham harusnya. Kembali kepada para pemuja itu, para penjilat itu. Paham pakai otak bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Semua rusak, hukum rusak. Korupsi di mana-mana, hancur Indonesia ini. Ada suatu saat, ada yang memperkarakan konten-konten ngompol dengan kesadaran penuh. Risiko itu siap tak ambil. Yang penting aku gak dipidanakan karena kasus kriminal. Ada banyak aktivis, anak-anak muda yang kritis sudah lebih duluan diperkarakan. Karena kekuasaan tidak suka dengan kritik-kritik yang tak sampaikan. Yang penting narasi-narasi yang tak sodorkan itu punya mens area alias tidak punya niat buruk. Kami juga mendidik masyarakat supaya masyarakat paham, masyarakat sadar. Negara ini negara yang kita cintai, negara yang kaya raya, yang harusnya pemerintah, pejabat itu bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat. Semoga Pak Prabowo mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ngompol Om Begawan juga tidak menyampaikan sesuatu dengan tujuan fitnah, enggak. Mencaci maki, menghina dan menghujat. Apalagi kontennya mengadu domba, tidak. Sorry. Kritikan itu jangan dikategorikan adu domba. Ini fakta. Agama dan pepiling dari para sesepuh. Tak jaga betul itu. Ya, sampai kapanpun. Lembaga-lembaga penegak hukum kita bisa dengan mudah dicampuri dengan kekuasaan. KPK seolah getol banget memenjarakan Mas Hasto yang tidak melibatkan kerugian negara apapun. Loh, selain itu loh, si tersangka utamanya bisa menghilang kok, nggak ketemu. Dan ada pihak-pihak yang terlihat sangat bernafsu, seolah-olah targetnya memang memenjarakan Mas Hasto. Nah, mungkin para komisioner KPK takut nggak dipakai lagi di periode berikutnya. ini bukan tuduhan loh ini. Ini cuma kesimpulan Om Begawan. Bila gagal membuktikan Mas Hasto maksudnya. Oh iya, penting Om Begawan tegaskan. Om Begawan tegaskan. Di perkara Harun Masiku ini, bila ada satu saja bukti atau saksi yang menunjukkan bila ada peran Mas Hasto
buat main-main atau terlibat, maka aku akan dengan sadar mendukung beliau dihukum dengan seberat-berat. Bila benar-benar Mas Hasto terbukti. Saya nggak pilih-pilih. Hanya saja selama tak ikuti perkembangannya, belas sama sekali. Tidak ada secuil pun hal yang berkenaan sama dirinya. Tidak ada saksi dan tidak ada bukti yang memperlihatkan ada campur tangan Mas Hasto dalam perkara PAW Harun Masiku di 2019. Itu ya, semoga masyarakat paham. Ayolah kita sadar, ayolah kita pintar, ayolah kita cerdas untuk memahami semua perjalanan politik apapun, mau politik, budaya, hukum dan sebagainya. Rakyat harus cerdas, rakyat harus paham, rakyat harus pintar. Oke, jangan salah paham, salam ngumpul, salam begawan, dadah.